Saudara, jangan nyerah ketika kamu ngadapin masalah yang kamu rasanya di luar batas kemampuan. Saya selalu pegang 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami gak akan pernah melebihi batas kemampuan kita. Karena Tuhan Allah yang setia dan adil yang pasti akan memberikan jalan keluar. Katakan jalan keluar. Tuhan itu kasih kemampuan dan jalan keluar untuk kita bisa menanggungnya. Ketika kanan, kiri, depan, belakang mentok, ingat kamu masih ada opsi lihat ke atas. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Hidup ini kalau tanpa pengharapan kita gak akan kuat. Tapi pengharapan di dalam siapa? Pengharapan kita harus di dalam Tuhan. God is our hope beyond our reach. Tuhan adalah satu-satunya pengharapan yang melampaui segala kemampuan. Waktu Anda dalam hidup ini gak punya siapapun yang Anda bisa andalkan. Anda gak bisa ngandalin orang tuamu. Anda gak bisa ngandalin pasanganmu. Anda gak bisa ngandalin anakmu. Anda gak bisa ngandalin siapapun temanmu. Saya percaya di titik itu Anda hanya punya Tuhan yang bisa Anda andalkan. Thank you Father. Bapak sebentar firman-Mu ditaburkan biar kiranya iman boleh bangkit, pengharapan boleh muncul. Kami percaya bahwa iman kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapak, berkatilah umat-Mu. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Permuliakanlah nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Saya akan khotbah tentang hope beyond our reach. Pengharapan di luar batas kemampuan. Saya mau ngomong dulu tentang bedanya iman dan pengharapan supaya Anda ngerti. Saya kasih apa yang Tuhan ajarin saya ya. Jadi waktu saya bilang gini, Tuhan apa ya bedanya iman dan pengharapan? Lalu ilustrasi ini muncul. Ketika Anda jatuh ke lubang sumur, orang yang punya pengharapan akan bilang gini, semoga ada orang yang lewat dan bantu saya keluar dari sini. Tapi orang yang punya iman, dia akan berdoa dan bilang gini, Tuhan tolong kirim orang untuk bantu saya keluar dari sini. Semua orang yang tidak kenal Tuhan bisa punya pengharapan. Pengharapan itu harus punya dasar. Dasarnya apa? Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam terjemahan TSI dikatakan gini, dengan percaya penuh, artinya kita yakin kepada Allah bahwa harapan kita pasti terwujud meskipun kita belum melihatnya. Jadi pengharapan Anda berlandaskan apa? Anda boleh berharap, tapi berlandaskan apa? Apa dasar dari pengharapan Anda? Nah, karena apa yang jadi dasar dari pengharapan kita merupakan apa yang kita andalkan di hidup kita. Saya ulangi. Apa yang jadi dasar dari pengharapan kita akan menjadi apa yang kita andalkan di hidup kita. Orang bisa berharap sama manusia. Orang bisa berharap pada kekuatannya sendiri, kepada kecerdasannya. Orang bisa berharap sama atasannya. Tapi orang yang beriman hanya mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 kita baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan berada di bawah kutuk.
Dikatakan firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan hidup di bawah berkat. Katakan amin. Anda mau diberkati? Katakan kanan kirimu, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, Tuhan adalah sumber pengharapan di batas akhir kemampuan. Saya percaya bahwa ada kalanya di hidup kita ngalamin masalah-masalah yang kadang kita udah gak mampu dan kita gak tahu gimana nyelesainnya. Berapa banyak Anda yang pernah ngalamin itu? Anda hampir putus asa. Anda lihat ke kanan kiri gak ada jalan. Ke depan belakang gak ada jalan. Dan Anda gak punya pilihan selain tengadah kepada Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa nolong Anda. Ada orang yang saya kenal, suaminya ditahan di penjara. Udah coba dengan pakai uang bayar sana sini, bayar pengacara. Suaminya enggak keluar juga. Sampai harta habis banyak. Udah hilang asa, udah putus asa. Di luar batas kemampuan manusia. Kadang-kadang manusia berusaha dengan cara mereka, dengan kekuatan mereka, dengan akal pikiran mereka sendiri. Tapi kita akan sampai di satu titik di mana semua upaya kita mentok. Dan kita tahu pada akhirnya bahwa kita membutuhkan Dia. God is the hope beyond our reach. Di dalam kehidupan kita ada batas-batas akhir kekuatan di mana kita akhirnya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Amen. Bapak Ibu, saya punya anak perempuan kembar umur 20 tahun yang saya kirim ke Australia bulan Juli tahun ini. Untuk mendidik mereka supaya mandiri, berdiri di atas kaki mereka sendiri. Mereka pergi ke Sydney untuk mencari pekerjaan. Saudara, kami tidak bisa ngandalin saudara di sana. Karena orang kalau tinggal di Australia itu kerja. Kita nggak bisa ngandalin mertua, nggak bisa ngandalin koko saya, nggak bisa ngandalin saudara. Anak-anak saya hanya bisa saya titipkan kepada Tuhan. Setiap hari saya berdoa buat mereka. Saya menyadari tangan saya kurang panjang. Saya tidak bisa ada di sana selalu untuk mereka. Saya tidak bisa jaga mereka kalau mereka sakit atau butuh saya. Saya tidak ada di sana untuk mengajari mereka. Satu kali kemarin waktu saya mengunjungi Chloe dan Zoe minggu lalu. Chloe bilang begini, saya tanya dia, Chloe, apa hal terburuk yang kamu alami pergi dari rumah? Artinya meninggalkan kami dan hidup mandiri. Dia bilang gini, I cannot ask you anything when I need you. Dia bilang gini, Mami tahu nggak waktu Zoe bilang gini sama aku, Chloe, kita mau gini-gini gimana ya? Terus Chloe bilang gini, wait, I will ask Mama. Ntar ya, saya tanya Mama dulu. Terus aku baru sadar dia bilang, Mama nggak ada di sini. We are on our own, dia bilang. Mama udah gak ada di sini. Kita gak bisa nanya Mama. Saya bilang gini, hey, you can always call me. Kamu bisa telepon Mama. Tapi intinya gini, dia tahu dia harus berusaha sendiri. Dan dari jauh saya hanya bisa mendoakan. Mereka sudah berada di luar batas kemampuan saya. Kadang-kadang kita gak mau sesuatu yang buruk terjadi sama anak kita. Tetapi kita ada di luar batas kemampuan ketika mereka harus menjalani hidup mereka sendiri. Kita gak bisa selalu ada untuk mereka. Bapak Ibu, saya merasakan betul bagaimana Tuhan adalah pengharapan di luar batas kemampuan. Karena saya sangat sayang anak-anak saya. Saya selalu ingin ada dekat mereka. Satu kali Zoe kena asam lambung tinggi. Dia enggak pernah sakit, saudara. Dan tiba-tiba karena dia enggak pernah sakit seumur hidupnya seperti saya cerita. 20 tahun enggak pernah masuk rumah sakit. Dia enggak ngerti harus ngapain. Jam 2 pagi dia enggak mau bangunin kembarannya karena kembarannya harus kerja pagi. Jadi dia telepon Uber dan dia cari di Google emergency department. Dia nggak pernah ke IGD, jadi dia nggak tahu mesti kemana. Dia pergi ke emergency department.
Sampai di sana ya ibaratnya tuh 911, paham ya? Di sana cuma dikasih Panadol karena dia kesakitan. Dan dia tidak kasih tahu saya, semuanya dirahasiakan. Karena dia tidak mau saya khawatir. Saudara dengar baik, waktu saya dengar cerita dia sakit, jam 2 pagi dia harus pergi naik Uber sendirian karena tidak mau nyusahin kembarannya. Dan di mana tidak ada orang yang bisa nolong dia. Saya sedihnya minta ampun. Sedih, hati saya hancur. Di situ saya makin nangis. Selama di Sydney, saya kayak Uber. Subuh bangun nganterin anak kerja, anak satu kerja. Balik lagi jemput yang satu nganterin kerja. Saya PP airport sehari 4 kali saudara. Nganterin anak kerja. Setiap kali saya drop mereka ke bandara untuk kerja. Di jalan tuh saya nangis saudara. Nangis kayak anak kecil. Saya bilang, Tuhan, kok harus gini? Kok aku harus biarin anakku susah gini? Tapi saya berharap sama Tuhan. Ini udah di luar batas kemampuan. Saya tidak mungkin tarik mereka kembali ke Indonesia. Mereka sudah mulai hidupnya di sana. Dan saya hanya bisa meletakkan pengharapan saya kepada Tuhan untuk memelihara hidup mereka. Ada hal-hal di hidup Anda yang mungkin berbeda sama saya. Yang Anda tahu ini udah di luar batas kemampuanmu. Dan kamu membutuhkan Tuhan. Dan saya kasih tahu, Musa ngalamin hal yang sama. Tuhan suruh dia bawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dia bawa bangsa itu keluar setelah tulah ke-10. Dan apa yang terjadi? Dia menghadapi di depan Laut Merah. Di belakang tentara Firaun yang mengejar mereka. Buntu saudara. Dan jangan main-main. Dia bawa bangsa yang sangat besar. Bukan satu keluarga saudara. Kalau saya sama Pastor Jojo cuma pulang bawa 2 anak waktu itu. Ini Musa bawa ratusan ribu jiwa. Dan bagaimana dia sebagai pemimpin gak lihat jalan. Mentok Laut Merah. Dan firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah. Sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Waktu gak ada jalan di hidup kita. Disitulah Tuhan ngajarin kita untuk ngandelin Dia. Dan kita akan lihat Laut Merah di depan kita terbelah dan jadi tanah kering untuk kita lewatin. Amen. Saudara, jangan nyerah ketika kamu ngadapin masalah yang kamu rasanya di luar batas kemampuan. Saya selalu pegang 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami gak akan pernah melebihi batas kemampuan kita. Karena Tuhan Allah yang setia dan adil yang pasti akan memberikan jalan keluar. Katakan jalan keluar. Tuhan itu kasih kemampuan dan jalan keluar untuk kita bisa menanggungnya. Ketika kanan, kiri, depan, belakang mentok. Ingat, kamu masih ada opsi lihat ke atas. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Roma 15 ayat 13 bilang, semoga Allah sumber segala pengharapan memenuhi kamu dengan seluruh sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Katakan amin. Hidup ini kalau tanpa pengharapan kita nggak akan kuat. Tapi pengharapan di dalam siapa? Pengharapan kita harus di dalam Tuhan. God is our hope beyond our reach. Tuhan adalah satu-satunya pengharapan yang melampaui segala kemampuan. Waktu Anda dalam hidup ini gak punya siapapun yang Anda bisa andalkan. Anda gak bisa ngandalin orang tuamu. Anda gak bisa ngandalin pasanganmu. Anda gak bisa ngandalin anakmu. Anda gak bisa ngandalin siapapun temanmu. Saya percaya di titik itu Anda hanya punya Tuhan yang bisa Anda andalkan. Di dalam hidup saya berani ngomong ini di depan suami saya. Bahwa saya tidak punya siapapun yang saya bisa andalkan selain Tuhan. Saya nggak bisa ngandalin suami saya. Saya nggak bisa ngandalin orang tua saya. Saya nggak bisa ngandalin mertua saya. Nggak bisa ngandalin anak saya. Saya nggak bisa ngandalin siapapun di hidup saya. Dan Tuhan itu satu-satunya pengharapan dalam hidup saya.
Saya percaya kenapa Tuhan tuh sayang banget sama saya. Karena Tuhan tahu cuma Dia satu-satunya harapan saya. Saya gak pernah ngarepin apapun dari manusia. Gak pernah ngarepin apapun dari orang tua. Gak pernah ngarepin apapun dari mertua. Saya hanya percaya sama Tuhan. Pemelihara hidup saya. Amin. Percayalah. Saya ngelewatin banyak sekolah. Mengandalkan Tuhan. Dimana begitu banyak orang yang akan kita dikecewakan. Ketika yang kita andalkan. Itu adalah manusia. Jangan heran. Kenapa orang kecewa lalu meninggalkan Tuhan dan meninggalkan pelayanan? Pertanyaannya gini, siapa yang kamu andalkan waktu kamu pelayanan? Siapa yang kamu layani? Kemarin ada pertanyaan di dalam Q&A Retreat Leader. Mereka tanya gini, kalau kita mau istirahat dari pelayanan, cuti pelayanan, boleh nggak? Saya bilang gini, yang kamu layani siapa? Saya, Pak Jojo. Kalau yang kamu layani itu Tuhan, tanya sama Tuhan, boleh berhenti nggak? Betul nggak? Masa pegawai saya pamitnya sama tetangga? Saya selalu percaya bahwa pelayanan ini punya Tuhan. Gereja ini punya Tuhan. Tangan pengharapan punya Tuhan, bukan punya saya. Saya hanya bekerja sebagai pengelola, orang yang dipercaya. Bapak Ibu, tiap kali saya terima kesaksian yang baunya begini, Ciheni, Bu Heni, Kak Heni, berkat khotbah Ibu, Kakak, saya datang kepada Tuhan, saya bertobat, saya ikut Tuhan. Kesaksian-kesaksian ini yang jadi semangat buat saya untuk terus ikut Tuhan. Kalau mau ngomong di awal pelayanan saya ini, waktu saya mulai viral, saya tuh hampir menyerah dan berhenti khotbah, saya kasih tahu. Ini jujur dari hati saya. Anda pikir enak kan jadi orang yang viral? Gak enak saudara. Hidupmu dipantau orang. Salah ngomong sedikit dihakimi orang. Gak cuma sama orang jauh, orang dekat juga. Hidup saya dihakimi terus. Kadang lelah jadi seorang Heni, capek. Dituntut begini, dituntut begitu. Sama suami dituntut, sama leader dituntut, sama semua dituntut. Lelah. Saya kadang pengen nyerah. Tapi setiap kali saya pengen menyerah, ada orang-orang yang Tuhan kirim menguatkan saya. Kirim kesaksian di DM IG, kirim kesaksian di WA. Terima kasih. Berkat pelayanan Ibu, rumah tangga saya dipulihkan. Saya bingung bagaimana cara Tuhan tuh bekerja. Saya nggak tahu khotbah mana yang memulihkan hidup mereka. Banyak yang ngomong waktu pandemi, khotbah-khotbah kami menguatkan. Jujur saya aja nggak tahu khotbah yang mana. Tapi bagaimana Tuhan itu bisa bekerja menggunakan semua yang saya khotbahkan untuk menjamah hati manusia. Artinya saya yakin bukan sayanya, tapi rohnya yang bekerja dan menjamah hati mereka. Karena itu, jangan berharap sama saya. Ketika Anda mulai menaruh imanmu kepada seorang hamba Tuhan, itu udah salah. Berapa banyak yang datang ke gereja karena gini, gue mau didoain sama dia. Wah, gue pokoknya harus dipegang sama dia. Ibaratnya kayak Yesus, ujung jumbainya aja. Saya kasih tahu, itu Yesus, bukan Heni Kristianus. Ada yang datang ke sini, Bu, saya mau ditumpangin tangan sama Ibu. Bu, saya mau konselingnya sama Ibu. Saya bilang, hei, kamu konsel mana? Konseling sama leadermu. Leader saya kurang memuaskan katanya gitu. Saya kasih tahu, no. Saya nggak lebih baik dari siapapun. Nggak boleh mengkultuskan hamba Tuhan. Ingat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan berpikir kalau Heni Kristianus yang konselingin Anda, rumah tangga Anda akan jadi lebih baik. Saya kasih tahu. Mau saya kasih tahu? Ada berapa banyak pernikahan yang tidak selesai sampai hari ini meskipun udah konseling sama saya 10 kali. Kan Anda gak tahu. Sampai saya capek mulut berbusa. Karena pertobatan itu harus lahir dari hati Anda.
Kalau udah dikonselingin bolak-balik, udah dikasih tahu kesalahannya ini, gak mau terima, gak mau berubah. Akhirnya kecewa lalu ninggalin gereja. Dan cerita, Bu Heni. Saya bilang mulai sekarang gak ada jemaat konseling sama saya. Bisa mati muda, saudara. Please ngerti, jangan ngandalin manusia. Saya gak lebih hebat dari siapapun, Pak Jojo gak lebih hebat dari pendeta manapun. Kalau Ici ini boleh ada, semua karena kasih karunia. Jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Kejar hamba Tuhan itu, kejar hamba Tuhan ini. Hei, kejar Tuhan dalam hidupmu. Amen. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kamu gak perlu didoain sama hamba Tuhan besar untuk Tuhan buka jalan dalam hidupmu. Untuk Tuhan memberkati kamu, untuk kamu punya keturunan. Kamu hanya butuh percaya. Kamu hanya butuh buka hatimu dan minta roh Tuhan bekerja. Amen. Jangan ngandalin manusia. Waktu Anda tidak punya siapapun yang Anda bisa andalkan dalam hidup Anda, percayalah. Tuhan akan jadi satu-satunya kubu pertahanan dalam hidupmu. Mazmur 91 ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Waktu Anda punya masalah, siapa yang jadi kubu pertahananmu? Kubu pertahanan tuh bicara gini, waktu orang diserang larinya kemana? Di Israel, di Masada, ada sebuah benteng yang dibangun oleh Raja Herodes. Kalau Anda ikut Israel jilid 2, kita ke sana. Ketika musuh datang menyerang, Herodes langsung pindah ke sana. Itu menjadi sebuah kubu benteng untuk melindungi dirinya. Di dalam hidupmu, siapa yang jadi kubu pertahananmu? Ketika ada serangan dari teman, dari atasan, dari pasangan, siapa yang jadi kubu pertahananmu? Akan menentukan kemenanganmu. Jadikan Tuhan satu-satunya andalanmu. Tentu kita butuh teman, tentu kita butuh pemimpin, mentor. Makanya Anda harus gabung dalam komunitas rohani, di mana ada teman-teman yang bisa mendoakan Anda, bisa dengar sharing Anda, dan tidak bocor kemana-mana, tapi mengasihi Anda dan support Anda. Amen. Cari komunitas yang rohani. Jangan duduk ngumpul sama orang-orang yang mulutnya tuh gak berguna. Ngerti mulut gak berguna? Melemahkan iman Anda. Waduh, suami lu kok kayak gitu ya? Parah banget. Yang kayak gini jangan jadi teman. Loh Bu Heni, perempuan itu butuh empati. Jadi kalau kita ngumpul sama sesama perempuan, kita tuh bisa serasa. Coba kita ngomongnya sama suami kita, gak bisa ngerti malah kita diomelin, bener gak ibu-ibu? Kita baru cerita masalah kita, bukannya dikasih solusi, malah disalahin. Padahal kata perempuan, kita cuma butuh didengerin, bener? Tapi saya kasih tahu kalau Anda ngumpul sama sesama teman, yang bukannya membuat Anda berpikir lebih baik ke depan, menyadarkan Anda akan kesalahan Anda, dan mengajak Anda untuk berdamai dengan pasanganmu, ini bukan teman yang baik. Kalau teman yang kamu ceritain malah, iya sih suami lu, gue lihat gak berubah, udah tinggalin aja. Jangan kumpul. Cari temen tuh yang gini, berani negur kamu. Kalau kamu mau rumah tanggamu baik, ya kamu harus belajar diem. Jangan ngelawan terus. Kalau ngelawan terus ya masalahmu gak selesai. Berantem terus. Kedengarannya gak enak karena perempuan tuh suka dibela. Ada amin? Paham saya. Tapi kita butuh teman yang mengasihi kita. Yang cinta Tuhan. Teman yang seiman. Yang bisa kasih tahu kita. Kamu harus sabar dan terus berdoa. Jangan pernah lemah. Perkatakan firman. Pasanganku pasti berubah. Pasanganku pasti setia. Amen. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Allah. Kalau kamu berdoa, percayalah apapun yang kamu minta, kamu telah menerimanya.
Meskipun belum ada jawaban doa, tapi ucapkan dengan iman, suamiku sudah berubah, istriku sudah berubah, anakku sudah berubah. Mereka pasti setia, mereka pasti baik. Ucapin berkat. Suami saya suka bercanda, tapi itu perkataan yang iman. Dia selalu pegang kepala saya dan bilang gini, Henny lemah lembut, Henny murah hati. Apalagi kamu bilang, Henny cantik gitu. Semua perkataan baik. Karena dia sadar perkataan kita punya kuasa untuk mencipta. Anda pengen istrimu makin langsing? Ucapkan berkat. Dan jangan kasih makan. Ajak olahraga. Saya senang banget ada leader Ici. Dia olahraga sendiri. Pagi sore olahraga. Sehat badannya, langsing tubuhnya. Tapi sayangnya di rumah gak ngajak istrinya. Jadi dia langsing sendiri. Kemudian Tuhan mulai jamah hatinya. Sekarang dia berubah. Dia paksa istrinya olahraga berdua pagi hari. Dianya tetap pagi sore. Sudah lebih baik. Nah yang lucu begini. Gua sebel jalan sama dia. Di jalannya lama dia bilang gitu. Saya bilang gandeng dong. Nah dia gandeng sekarang. Jadi mereka jalan pagi sambil gandengan. Menambah kemesraan dan meningkatkan kesehatan. Haleluya. Amen. Daripada kita tuh ngeluh terus. Lu kok gak bisa stop makan sih? Lu kok gini sih? Itu merendahkan pasangan. Itu malah melukai hubungan. Sebaiknya ucapkan berkat. Amin. Pengharapanmu atas pasanganmu mulai dari mulutmu. Orang kalau ngomong apa-apa tuh suka bilang gini, gue bercanda lagi gak dari hati, saya gak percaya. Karena Yesus bilang, ucapan itu meluap dari hati. Kalau ada orang yang pelayanan, dikit-dikit ngomong gini, gue sih gak dibayar di sini. Lu orang pada enak, kerja di gereja digaji, kalau gue enggak. Berarti sebenarnya apa? Pengen dibayar. Pengharapanmu adalah upah, bukan harta di sorga, kan gitu. Kalau Anda menaruh pengharapan kepada Tuhan, Anda gak perlu kecewa sama manusia. Anda nabur buat siapa? Ada orang yang ditanya gini, lu bayar perpuluhan gak di Ici? Enggak lah, ntar dia yang kaya, katanya saya gitu. Anda gak senang saya kaya? Senang gak kalau saya kaya? Kalau saya kaya, gereja kita lebih bagus. Gak usah sampai tikus lewat di atas. Dengar baik. Harusnya hati kita itu berpengharapan kepada Tuhan. Bukan ngandelin manusia. Anda akan kecewa. Kadang kita mulai kelelahan dengan semua yang kita kerjakan dan harapan kita mulai goyang. Pernah ngalamin itu? Capek. Pelayanan capek, kerja capek, ikut Tuhan capek. Pengharapan kita mulai goyang. Saya mau tutup dengan ini. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk selalu bertekun sampai mencapai garis akhir. Kisah Rasul 20 ayat 24. Rasul Paulus bilang ini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 2 Timotius 4 ayat ke-7 Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Di ujung hidup kita, ini yang perlu kita pertahankan. Pengharapan kita di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Saya akhiri, bagaimana kita mempertahankan iman kita. Yang pertama, berharaplah pada janji Tuhan. Anda ingat bagaimana Abraham hampir pupus asa. Usia udah tua, janji keturunan gak lahir-lahir juga. Sampai dia bikin salah. Tapi dia tetap pegang janji Tuhan akan keturunan yang dari Tuhan. Amen. Kadang-kadang waktu kita lelah, yang kita perlu lakukan adalah mengingat janji Tuhan di hidup kita. Saya kalau lagi putus asa kadang-kadang dalam pelayanan, saya selalu berusaha ingat Tuhan yang panggil saya. Tuhan yang panggil saya.
Saya nggak minta semua ini. Tuhan yang panggil saya. Aku harus kuat. Amen. Berharap pada janji Tuhan. Gak usah pandang manusia. Manusia semua mengecewakan. Amen. Yang kedua, kalau kamu lemah, berharap kepada Tuhan untuk masa depan. Janji firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Katakan, di dalam Tuhan aku punya masa depan. Saya kasih tahu, kalau Anda ngarepin manusia Anda kecewa. Tuhan sumber harapan untuk masa depan. Ulangan 28 ayat 13. Ucapkan berkat ini atas hidupmu. Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun. Apabila aku mendengarkan perintah Tuhan Allahku yang disampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Jangan pernah lemah. Baca firman, kuatkan hatimu, kuatkan imanmu kepada Tuhan. Amin. Kalau memang Tuhan satu-satunya yang kamu andalkan, selalu lari kepada Tuhan. Yang terakhir, berharaplah kepada janji Kristus akan kehidupan kekal. Dikatakan firman Tuhan bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi akan beroleh hidup yang kekal. Yesus berjanji dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus menjanjikan tempat bagi kita di rumah Bapa. Amin. Jangan pernah lelah mengikut Tuhan. Jangan pernah menyerah apapun tantangannya. Kalau kamu merasa bahwa imanmu justru membuat kamu menderita, kalau kamu merasa dunia semakin jahat, ingat satu hal. Ada imbalan atas imanmu, yaitu hidup yang kekal. Janji ini yang harusnya jadi sumber pengharapan kita. Bahwa di tengah-tengah masa-masa sulit yang kita lewati, kita harus tetap setia ikut Tuhan. Kita tetap hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Sampai kita ketemu Tuhan dan dengar Dia berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Saya selalu bilang itu sama diri saya. Henny, hold on. Cuma satu yang saya tunggu-tunggu. Waktu saya ketemu Tuhan, Tuhan akan bilang sama saya, well done, my faithful servant. Setialah sampai akhir, jangan nyerah. Orang tua ngecewain, gak apa-apa. Ada Tuhan beserta kita. Teman-teman baik mengecewakan, gak apa-apa. Ada Tuhan beserta kita. Pasangan mengecewakan, gak apa-apa. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Amen. Jangan pernah putus pengharapan. Katakan, sumber pengharapanku cuma Tuhan. God is the hope beyond our reach. Tuhanlah sumber kekuatan, sumber pengharapan di batas akhir kemampuan. Kami hanya mau belajar mengandalkan Tuhan. Satu-satunya sumber pertolongan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Mampukan kami untuk terus berharap kepada Tuhan dan tidak pernah menjadi lemah. Karena kami percaya janji-Mu setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids, dan bagi anak-anak muda di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3.
Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Di awal kedatangan saya di sini, saya sempat cukup berekspektasi untuk anak-anak yang masuk sekolah berasrama. Tetapi yang saya hadapi di kenyataannya tidak yang seperti saya ekspektasikan. Yang saya salutkan di sini adalah anak-anaknya cukup punya antusias yang sangat tinggi untuk belajar. Antusias dan semangat yang luar biasa itu membawa mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Perkenalkan, nama saya Rona Ulina Deak, saya berasal dari Bengkulu. Saya bergabung dengan Yayasan Tangan Pengharapan sejak Juli 2022. Dan saat ini saya bertugas di Sekolah Berasrama Tangan Pengharapan Atambua. Dan di tempat ini saya sudah bertugas kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Kegiatan di asrama, anak-anak bangun pagi, ibadah, lalu mereka melaksanakan tugas rutin mereka. Ada yang membersihkan sekolah, ada yang bertugas di kebun, ada yang membantu masak di dapur, ada juga yang membersihkan asrama. Nah, setelah itu mereka akan bersiap-siap, lalu anak-anak akan berangkat ke sekolah. Nanti di jam 12 siang, itu biasanya jam istirahat untuk makan siang, anak-anak turun ke asrama, lalu nanti jam 1 sampai jam 2 lanjut belajar di sekolah. Setelah mereka pulang dari sekolah, anak-anak akan tidur siang, lalu setelah tidur siang mereka akan melanjutkan tugas rutin mereka. Setelah itu mereka mandi dan tepat jam 6 sore, anak-anak akan duduk di tempatnya masing-masing untuk belajar. Setelah belajar, nanti akan ada makan malam, ibadah, dan anak-anak lanjut lagi melakukan aktivitasnya. Jadi ada yang belajar, mungkin ada yang sekedar membaca buku seperti itu. Di situ saya melihat adanya kemauan dari diri mereka untuk bertumbuh dan juga untuk berkembang seperti itu. Jadi saya lihat setelah 1 tahun saya di sini, saya melihat perkembangan yang cukup luar biasa dari dalam diri mereka. Antusias dan semangat yang luar biasa itu membawa mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Harapan saya untuk anak-anak, terkhususnya yang ada di Sekolah Berasrama Atambua, saya berharap mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang berintegritas, dan anak-anak yang percaya diri.